warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka surat Al-Quran surat ke-66, surat terakhir juz 28, surat At-Tahrim, surat ke-66, surat At-Tahrim, surat terakhir juz 28. Kemarin pagi sampai ayat 6. Pagi ini kita lanjutkan ayat 7. Insya Allah selesai sampai ayat 12. Sekaligus khataman juz ke-28. Ya. Sudah sudah lengkap. Sampai sepertinya ibu malam itu nggak tidur. Jam 10 lebih saya berangkat tidur, masih masak, bangun jam 3 masih masak lagi. Sepertinya nggak pakai tidur. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya, didengarkan, kemudian ditirukan, membacanya perpotong biar jelas. Kita lanjutkan mulai ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina kafaru, la ta'dzirul yawm, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yukhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ah. Yauma la yukhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ah. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana.
innaka ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin. Wahlud alaihim wa ma'wahum jahannam. Wa bi'sal masir. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina sholihain. Fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an. Wa qila dakhulan nara ma'ad dakhilin. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Idza qalat rabbi bani li indaka baitan fil jannah. Wa najjini min fir'auna wa amalihi. Wa najjini minal qaumidh dhalimin. Wa Maryam ibnata Imran. Allati ahsanat farjaha. Fanafahna fihi mir ruhina. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi. Wa kanat minal qanitin. Baik, kita ulang sedikit yang dari ayat 1 sampai ayat 6.
Allah betul-betul mendidik Nabi dan keluarganya supaya betul-betul menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang betul-betul bisa menjadi uswah hasanah, betul-betul menjadi suri teladan yang baik. Maka setiap ada persoalan di dalam keluarga, khususnya hubungan antara suami dengan istri, bahkan yang Nabi itu antara istri dengan istri, itu Allah langsung mengingatkan, Allah langsung mendidiknya. Ini untuk memastikan, untuk menjamin bahwa keluarga Nabi itu betul-betul bisa menjadi contoh. Nah, kita juga harus mencontoh. Makanya mari sama-sama kita berusaha membangun keluarga kita, mencontoh bagaimana keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu yang pokok satu, bisa memastikan bahwa membangun keluarga itu untuk mencapai kehidupan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Jadi jangan ada tujuan-tujuan yang lain. Jangan karena sekedar gengsi, jangan karena sekedar untuk tingkat sosial di masyarakat, tapi keluarga betul-betul sebagai wahana, sebagai media untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Makanya kalau ada persoalan sampai Allah itu betul-betul ingin menyelesaikan secara tuntas mulai dari akar-akarnya, maka seandainya ada di antara istri Nabi yang tidak sepenuhnya mengikuti Nabi, bahkan ada di antara mereka yang bantu-membantu tetapi menyulitkan Nabi, maka sampai Allah menjamin, wahai Nabi, seandainya kamu menceraikan istrimu, Allah akan mengganti kamu dengan istri yang jauh lebih baik. Yang itu indikatornya, satu muslimat, dua mukminat, tiga qonitat, empat taibat, lima abidat, enam saihat, tujuh sayyibat, 8 wa abkaro. Ini indikator kriteria yang terbaik, bukan menurut selera kita, tetapi menurut ketentuan Allah. Nah, kemudian sang suami dituntut untuk memastikan. Jadi para kepala keluarga, kepala rumah tangga itu betul-betul harus bisa menjaga dirinya sendiri dan bisa menjaga keluarganya dari api neraka. Maka banyak di antara ulama bahwa persyaratan kriteria untuk suami kepala rumah tangga itu sangat berat. Cukup dengan satu ungkapan, kepala keluarga suami itu harus bisa memastikan dirinya menjadi imam di keluarga, menjadi imam di keluarga. Bukan sekedar namanya dikasih nama Mas Imam loh, tapi betul-betul memahami tuntunan Allah dan Rasul. Maka yang namanya imam keluarga itu harus betul-betul bisa menjaga diri sendiri dan menjaga keluarga dari api
neraka. Maka berkali-kali saya nyampaikan, sepertinya kok Allah itu mempertemukan kita di sini, sisa umur kita ini, mungkin ada yang 3 tahun, mungkin ada yang 5 tahun, mungkin ada yang kesema 7 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun, mungkin 20 tahun. Tapi yang lalu itu ada yang ketemu saya kira-kira 1 tahun lebih sedikit. Tapi insya Allah yang 1 tahun itu bisa memastikan, bisa menyelamatkan hidupnya di alam kubur kira-kira jutaan tahun. Dan di akhirat yang kira-kira kholidina fiha abadan. Bapak Ibu mungkin masih ingat sejarah hidupnya almarhum Pak Pandu kan? Itu kira-kira setahun lebih yang lalu saya biasa ketemu. Tapi perubahannya luar biasa. Biasanya Pak Biaki sebelum adzan sudah sholat di sini. Iya kan? Lah mungkin setahun terakhir itu yang bisa menyelamatkan hidup di akhirat yang kholidina fiha abada. Jadi barangkali ibu-ibu, bapak-bapak, Allah mempertemukan kita di sini, itu Allah ingin menyelamatkan kita selama hidup kita di alam kubur dan selama hidup kita di akhirat besok. Ya. Nah itu tadi sedikit kaitan dengan ayat 1 sampai ayat. Nah, yang ayat 7, ya ayyuhalladzina kafaru, he orang-orang kafir. Orang kafir itu yang di sebelumnya orang yang tidak mau mengikuti hududullah. Orang yang tidak mau mengikuti hukum Allah. Orang yang tidak mau mengikuti tuntunan Allah. Disebut orang-orang kafaru. La ta'tadirul yauma. Hei orang-orang kafir semuanya, kamu nanti tidak akan pernah bisa menyampaikan udzur, tidak bisa mengajukan alasan. Jadi pada suatu hari nanti sudah sama sekali nggak ada alasan. Jadi ketika menjelang sakaratul maut tidak ada alasan. Ya Allah, kasihkanlah waktu kami barangkali berapa bulan untuk memperbaiki amal. Enggak bisa lagi. Enggak bisa lagi beralasan sama sekali. Ketika sudah di alam kubur, disiksa, beralasan, minta dikembalikan ke dunia ingin beramal sebaik mungkin. Enggak bisa. Ketika sudah dibangkitkan kembali, adana yaumil ba'ats, tidak bisa beralasan ingin beramal. Sudah tidak ada lagi waktu untuk beramal setelah sampai di alam kubur, setelah yaumil ba'ats, setelah di akhirat. Tempat beramal itu ya hanya di dunia ini. Maka ya ayyuhalladzina kafaru la ta'dzirul yauma, he orang-orang kafir, kamu nanti semuanya tidak akan bisa mengajukan udzur, tidak pernah bisa mengajukan alasan. Alasannya, lah dulu itu tempat pengajiannya jauh dari rumah saya, nggak bisa. Nah, dulu itu pagi-pagi dingin, nggak bisa untuk alasan. Iya. Oke. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya, hanya saja kamu semua tadi orang-orang kafir tadi tujzauna, diberi balasan ma kuntum ta'malun, apapun yang kamu kerjakan. Jadi besok itu tidak ada lagi nyampaikan al-udzur, tapi tinggal semata-mata menerima akibatnya, menerima konsekuensinya.
Jadi kesempatan memperbaiki itu hanya di dunia ini. Ketika sudah datang sakaratul maut, sudah tidak bisa lagi ngajukan alasan. Ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu, he orang-orang yang beriman, kita semua menyatakan diri beriman kepada 6 rukun iman. Katanya kalau anak-anak milenial sekarang rukun imannya ditambah 1. Katanya iman kepada survei. Ada aneh lagi kan? Nah, sekarang yang dipegang apa hasil survei gitu. Itu urusan sana itu. Jadi kita itu iman kepada 6 rukun iman. Orang-orang yang benar diperintah oleh Allah, tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ya, tauban nasuha. Enggak boleh seperti kita istilahnya apa katanya kapok lombok. Apa itu kapok lombok? Nah, kapok lombok itu mana kepedesan. Tapi wis rampung berapa jam nyari lombok lagi. Iya kan? Enggak boleh tobatkan seperti kapok lombok. Katanya juga seperti bapak-bapak dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu ketika pas melahirkan sakit terangkat katanya udah pokoknya sudah kapok sekarang saja gitu. Tapi begitu berapa bulan selesai melahirkan kepingin lagi gitu. Kapok lombok. Nah, ini nggak bisa begitu. Ini namanya taubatan nasuha. Betul-betul taubat. Terus ngasa rabbukum ayyukafiru anhum sayyi'atikum. Nah, kalau kita itu tobat nasuha, ya walaupun kita sudah beriman kan seringkali ada kesalahan-kesalahan yang barangkali kita kurang cermat dalam hidup ini, kurang teliti, kurang tertib, ada saja kan? Maka dibentuk tobat nasuha. Kalau kita tobat nasuha, Allah menjamin akan diampuni, akan dihapus ya sayyi'atikum, kesalahan-kesalahanmu. Jadi Allah memastikan. Jadi masalah yang lalu sudah terlanjur 60 tahun hidupnya kurang sesuai tuntunan Allah, ya sudah kita taubat saja. Yang penting sekarang Allah masih kasih kesempatan pada kita untuk memperbaiki. Ayo betul-betul kita gunakan semaksimal mungkin. Nanti kesalahan kita nanti akan diampuni oleh Allah semuanya. Akan dihapus oleh Allah. Akan ditutup dengan kebaikan-kebaikan berikutnya. Nah, setelah begitu akan yudkhilakum jannah, akan dimasukkan ke dalam surga. Ini yang menjamin Allah loh. Yang menjamin bukan sekedar pimpinan di dunia ini. Yang menjamin bukan sekedar itu perusahaan asuransi. Ini yang menjamin betul-betul Allah. Kalau kita beriman, kita mau bertobat, Allah akan mengampuni kesalahan kita dan Allah akan memasukkan kita ke surga. Digambarkan sebenarnya tajri min tahtihal anhar. Jadi mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini bukan karena banjir loh ya, tapi karena indahnya. Karena tempat yang paling mulia di surga itu. Nah, kemudian yauma latuh zillahu. Nah, pada hari ya, ketika Allah tidak akan terjadi lagi
tuhzi, menghinakan. Jadi tidak akan ada lagi itu yang menghinakan Nabi dan menghinakan orang-orang yang beriman. Jadi la tuhzillahun nabiyya waladina amanu ma'a, dijamin di surga tidak pernah ada lagi yang menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman. Kalau di dunia ini walaupun sudah berusaha hati-hati, kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu sudah berusaha. Kalau kita ngaji itu memang perlu hati-hati, maka sudah naruh mobilnya, naruh motornya di tempat parkir yang bagus, yang tidak di jalan. Itu aja masih ada orang yang nggak senang. Tapi kalau dipakai untuk misalnya itu ada sebut hiburan atau perayaan atau apa, itu sampai jalan penuh tertutup, ya nggak ada orang marah-marah itu, karena dianggap umum. Tapi sing jenenge ngaji Quran kok begitu ganggu kepentingan umum, waduh itu udah viral sampai mana-mana itu. Makanya itu kita hati-hati. Ya. Supaya nanti ini tidak akan ada lagi yang menghina. Makanya kenapa di Sambisari itu sampai untung ada saudara kita yang meminjami tempat untuk parkir. Ada 3 kapling untuk parkir. Supaya kita itu nanti tidak akan arti yang latuhzi, tidak akan ada lagi yang menghinakan. Ya, sekarang saat-saatnya itu relatif sensitif. Nah, mau nyinau Quran ini dokeh sing ra seneng itu. Mulai kudu ngati-hati. Nek hiburan perayaan sing jenenge campur saru, campur apa jenenge? Terus sing jadilan ya. Itu nek waktune asar, waktune maghrib rame teng endi ya dimaklumi. Mereka apa nganggap biasa. Ning begitu suara Quran, suara main Quran kok terdengar, wah sensitif sekali. Kabeh-kabeh wis usul. Mbok sumbene nek ngaji ku ora usah dikurungok-kurungokke gitu. Sing dikurungokke sing campur saru wae. Nah coba. Banyak yang gitu kan? Nah itu. Nih bapak ibu itu pura-pura nggak ngerti kadang-kadang. Padahal jane ngerti kabeh loh itu. Ya nggur do meneng ngono wae gitu. Ya saya mengingatkan saja walaupun bapak ibu sudah tahu semua. Tapi besok dijamin oleh Allah tidak akan ada lagi yang menghinakan. Allah yang menjamin itu kan. Nah, kemudian ini hebat lagi. Nuruhum yas'a baina adihim wa bi aimanihim. Nah, coba ini sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Jadi Nabi, para seorang beriman semua itu nanti bercahaya semua. Cahayanya warna-warni melebihi ketika tahun baru. Nah, tahun baru itu kan ketoknya meriah banget itu kan. Ini cahayanya lebih jauh dahsyat lagi. Makanya sekarang ketika di dunia punya uang, nggak usah untuk beli cahaya-cahaya itu, untuk beli mercon, nggak usah itu. Itu untuk amal soleh saja, untuk melengkapi fasilitas pengajian, nanti jadi amal jariah pahalanya ngalir terus, itu cahaya besok di akhirat, itu terang benderang. Pakai kembang api nggak ada yang? Oh lebih hebat lagi bener kembang api. Bukan sekedar kembang, buahnya juga ada. Namanya buah api gitu kan. Jadi nggak terima cuma kembang api Pak Ketua. Nah, jadi itu nanti bercahaya, bersinar.
dari arah depan dan dari arah kanan. Yaqulu, ya sama memohon Robbana, ya Tuhan kami, atmim lana, ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami. Disempurnakan, betul-betul luar biasa cahaya ini. Jadi Rabbana atmim lana nurona waghfir lana, ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang menguasai segala sesuatu. Ayat 9. Ini kelihatannya lebih cepat syukurannya daripada menyelesaikannya ini. Ini harus cepat-cepat juga ini. Ayat 9. Ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, jahidil kufaru wal munafikin. Perangilah, ya bersungguh-sungguhlah, kerahkanlah seluruh kemampuanmu untuk menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jadi yang namanya jihad itu mengerahkan seluruh kemampuan. Ya waktunya, ya tenaganya, ya uangnya, ya fasilitasnya, ya kesehatannya, ya sarana prasarananya, ya mobilnya, ya semua dikerahkan. Itu namanya jihad. Jadi Nabi diperintah untuk menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu supaya mengerahkan seluruh kemampuan. Nah, karena kita mengikuti Nabi, kita juga harus begitu. Kan di dunia itu hanya sebentar tadi. Yang di akhirat itu khalidina fiha abada. Maka Allah perintahkan untuk mengerahkan, menggunakan, memanfaatkan seluruh kemampuannya daripada kita. Wahlud alaihim, dan bersikap keraslah pada mereka. Nah kita itu seringkali terbalik-balik. Ini sama orang-orang beriman malah kerasnya ragu pakat. Ini sama orang kafir dan munafik malah halus itu. Malah tempat ibadahnya dijogo. Nah ya itu padahal ini loh firman Allah ini di surat At-Tahrim ayat 9. Nah terbalik-balik, sesama orang Islam keras sekali. Tapi kalau kepada orang kafir dan orang munafik, opo-opo disili, opo-opo diwenehi. Nah terbalik-balik kan? Padahal perintah itu wahlud alaihim. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka di jahanam, wa bisal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Ini 3 ayat terakhir. Ayat 10 memberikan gambaran 2 istri Nabi yang dibimbing langsung oleh Nabi tetapi ora ketulungan, tetap aja kafir, tetap aja nggak ngikuti Nabi. Maka doroballahu matala, Allah membuat perumpamaan lilladzina kafaru ma'atan nuhin wa imra'atan lut, yaitu 2 istri, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Jadi istri Nabi Nuh itu dijak ngikutin Allah nggak mau, diajak naik ke kapal tidak mau. Istri Nabi Lut ya nggak mau. Mereka merasa lebih bergengsi, merasa lebih banyak temannya kalau ikut orang-orang yang menentang Nabi Lut. Sekarang banyak kan ada yang istrinya dijak ngaji lebih seneng kungku-kungku sama kelompok-kelompoknya. Nah. Tapi banyak juga bapak-bapak yang diajak ngaji istrinya nggak mau. Apa malah ngikuti hobi bakat minat toko pojok donya ngendi gelem nek ngurusi gitu. Tapi nek jak ngaji alasannya 1001 malam. Malah ngomong gini, Bu,
sing ngaji kowe wae ya sok ben aku tak nunut yang surga. Lho kok mosok yang surga nunut istrine gitu kan. Nah itu macam-macam itu. Jadi ini maksudnya harus betul-betul baik istri maupun suami itu betul-betul mengikuti hududullah, mengikuti ketentuan Allah, mengikuti hukum Allah. Jangan sampai seperti contoh ini. Jadi kanata tata abdaini min ibadina sholihin. Dua istri tadi di bawah bimbingan dua nabi, ya dua rasul yang betul soleh, ya. Tapi kedua-duanya tidak mengikutinya. Maka fakhotanahuma falam yuhniya anhuma minallahi syai'a. Nah, ternyata dua nabi tadi sama sekali tidak bisa membantu, tidak bisa menyelamatkan istrinya. Yang bisa menyelamatkan hanya iman dan amal soleh masing-masing. Orang yang ngeduduke, alah yang penting bojoku nabi. Nggak bisa. Yang penting istriku dadi nyai, ngajine sergep, aku ora ngaji rapopo. Nggak bisa begitu. Jadi harus sendiri-sendiri. Jadi kalau nggak berani sendiri, besok itu Nabi pun nggak bisa menyelamatkan istrinya. Apalagi kita. Kita itu Nabi juga bukan, Rasul juga bukan. Kita itu orang biasa. Maka wakilat dakhulan naro ma'ad dakhilin. Akhirnya apa? Masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Udah nggak bisa, walaupun bolak-balik setiap pengajian menanti-nantikan syafaat dari Rasulullah itu, menanti syafaat atau nggak mau memahami tuntunan Gusti Allah itu syafaat opo. Syafaat itu kalau kita mau memahami tuntunan Allah dan mengamalkan itu namanya dapat syafaat dari Allah gitu. Nah tidak mau memahami tuntunan Allah, nggak mau mengamalkan, bolak-balik ngenteni syafaat ya. Nganti teko akhirat ora teko-teko itu syafaatnya. Nggur ngenteni, cuma menanti-nantikan kan? Sama dengan misalnya aku neng omah, ngenteni engko gen diampiri. Ternyata ora diampiri. Yo nganti bengi tetep neng omah gitu. Menanti-nanti diampiri gitu kan? Nah, ayat 11. Darabul matalil ladina amanu mar'ata fir'aun. Ini kebalikannya. Jadi Allah membuat perumpamaan istri dari seorang yang bernama Fir'aun. Fir'aun itu kufurnya ramu pakat. Ning walaupun suaminya kufurnya ramu pakat kayak Fir'aun, tetapi istrinya tadi ternyata menjadi istri mukminat, jadi istri muslimat. Maka itqalat rabbi penili indaka baitang fi jannati. Akhirnya apa? Itu ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah, dibangunkan rumah di istana di surga, dibuatkan istana di sisi Allah, dibuatkan istana di surga. Kenapa? Karena walaupun suaminya kafir, walaupun suaminya ingin membunuh Nabi Musa, tetapi ternyata istrinya itu mukminat, istrinya ternyata muslimat. Bapak Ibu, daripada ada terlalu dingin sambil dimakan nggak apa-apa, silakan yang sudah tersedia. Ini sudah mau selesai bentar lagi. Nah, kemudian setelah momen berallah dibangunkan istana di surga di sisi Allah, ya, supaya ini mohon perlindungan wa najini min fir'auna wa amali. Ya Allah, selamatkanlah kami dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najini minal qaumidz dzalimin. Ya Allah, dan selamatkanlah dari perbuatan orang-orang zalim. Jadi walaupun suaminya
kafir, takabur, is komplit kan Fir'aun itu. Tapi istrinya ternyata muslimat, mukminat, taat pada Allah, qanitat. Ya, kemudian dibangunkan istana di surga. Ya, dilindungi dari kejahatan Fir'aun, dilindungi dari kejahatan orang-orang zalim. Ini maksudnya apa? Maksudnya itu kita tidak bisa beralasan. Kenapa orang ngaji? Oh, suaminya nggak bolehkan? Nggak ada alasan begitu. Itu ingat ya, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk kalau itu maksiat pada Allah. Jadi pamannya dilarang nggak boleh ngaji, wes nggak usah ngaji baik. Tapi ngaji itu perintah dari Allah, yang melarang ngaji jangan ditaati. Jadi istrinya Fir'aun nggak taat pada Fir'aun, malah minta perlindungan dari kejahatan Fir'aun dan perbuatannya, perlindungan dari kejahatan orang-orang dolim. Tetap aja berbuat baik walaupun suaminya seperti itu. Yang terakhir ini kisah Maryam. Maryam putri Imron. Makanya sampai ada satu surat namanya surat Ali Imron, keluarga Imron. Maka ada satu surat dalam Quran namanya surat Maryam. Ini betapa mulianya keluarga Imron, betapa mulianya namanya Maryam. Nah, jadi Maryam itu betul-betul wanita yang sholihah, yang bisa menjaga diri. Ya, nih. Wa Maryam banata Imrana allati ahsanat farjaha wa nafahna fihi min ruhina. Jadi Maryam tadi betul-betul memelihara kehormatannya. Maka Allah tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruhnya. Fanafahna fihi min ruhina. Allah meniupkan sebagian ruhnya pada rahimnya, pada rahim Maryam. Wa sodakot bi kalimati rabbiha wa kutubihi. Dan Maryam itu betul-betul membenarkan kalimat Tuhannya dan kebenaran kitabnya. Coba ingat Bapak Ibu, yang dipegang itu adalah kalimat Allah, firman Allah. Yang dipegang itu adalah kitab Allah, bukan ngomongnya orang-orang. Maka kalau seharusnya kita juga ngikuti ini. Yang kita pegang itu firman Allah. Lah gimana bisa menggangi kalau firman Allah difahami aja tidak? Makanya kita berusaha, ayolah sama-sama kita secara istiqomah. Kita berusaha memahami firman Allah ini. Berusaha memahami kitab Allah ini. Karena Maryam putri Imron itu menjaga kehormatannya dan betul-betul berpegang teguh pada firman Allah, betul-betul berpegang teguh kepada kitab Allah. Wa kanat minal qanitin, dan Maryam itu adalah orang yang taat. Qanitin, orang yang taat, wanita muslimah, wanita mukminat, wanita qanitat yang taat. Ini sudah selesai, kita selesai juz 28. Insya Allah besok pagi langsung kita awali dari juz 26. Biar nanti selesai juz 26, 27 berarti kita selesai 5 juz. Ya, dari juz 26. Besok pagi ya dari 26. 26, 26, 27 kan berlanjutan. Karena perbatasan juz 27 di tengah-tengah surat. Jadi besok pagi kita mulai dari juz 20. Nah, yang terakhir kami ingatkan, nanti malam pengajian di rumah
Sambisari, supaya diprioritaskan. Barangkali itu kesempatan Allah berikan pada kita, kita diselamatkan untuk selama-lamanya bahagia sejahtera di alam kubur dan di akhirat besok. Jadi kesempatannya beramal di dunia cuma terbatas, maka harus betul-betul menjadi prioritas utama. Mungkin sing jenenge kumpulan, jagung, pertemuan itu bisa diatur waktunya, tapi sedapat mungkin memahami Quran itu diprioritaskan, karena itu yang akan menyelamatkan hidup kita berikutnya. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.